santai-santai dulu menunggu di rumah sampai benar-benar kontraksi yang asli atau kontraksi persalinan itu datang dengan ditandai dengan kontraksi atau kenceng-kenceng yang menetap seperti yang Bunda jelaskan tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tema tentang kapan waktu yang tepat untuk datang ke rumah bersalin atau ke tempat bersalin. Nah, kapan sih waktu yang tepatnya? Supaya bunda-bunda semua tahu kapan waktu yang tepat, untuk itu bunda-bunda silahkan menyimak pembahasan bunda pada kali ini. Tapi sebelumnya buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya bunda-bunda dan teman-teman tidak ketinggalan info-info bunda berikutnya. Nah, langsung saja. Kapan waktu yang tepat untuk bunda pergi ke tempat bersalin? Yaitu ketika sudah ada tanda-tanda persalinan. Apa sajakah tanda-tanda persalinan? Tanda-tanda persalinan sering bunda bahas di konten-konten sebelumnya. Nah, sekarang bunda akan menjelaskannya lebih detail lagi, yaitu tanda-tanda persalinan. Yang pertama, bunda merasakan yang namanya his atau kontraksi. Kontraksi seperti apa yang sebenarnya? Jadi kontraksi itu ada dua. Yang pertama itu kontraksi palsu atau permulaan. Yang kedua kontraksi persalinan. Jadi kontraksi palsu itu mengawali sebelum adanya kontraksi yang asli datang, atau kita sering menyebutnya dengan istilah gelombang cinta. Jadi ketika kontraksi palsu itu datang ditandai dengan perut bunda merasakan yang namanya kenceng-kenceng, atau perut bunda merasakan mulas, nyeri di bagian perut sampai ke punggung belakang sampai perut bagian bawah. Jadi keseluruhan dari perut sampai ke punggung belakang itu terasa sangat kenceng, kalau dipegang itu keras dan nyeri. Kalau kontraksi palsu itu datangnya tidak ada 10 menit sekali. Misalkan biasanya kontraksi palsu itu datangnya hari ini bunda merasakan kenceng, kemudian kenceng tersebut hilang dan keesokan harinya bunda merasakan kenceng lagi. Atau bisa sehari kenceng setiap 2 jam sekali, atau setiap 1 jam sekali. Itu pun kadang masih berhenti, tidak menetap. Jadi kalau kontraksi palsu itu datangnya masih hilang timbul, belum menetap. Nah, jadi kalau sekarang ini hari ini bunda merasakan kenceng, merasakan nyeri bagian perut, bunda kemudian buat istirahat dan nyerinya hilang, itu masih kontraksi palsu. Jika nyerinya tidak hilang atau bahkan bertambah, bunda kemudian menghitung jumlah nyerinya. Jika jumlahnya dalam 10 menit itu ada 2-3 kali kenceng atau kontraksi dalam 10 menit, 2-3 kali, dan itu menetap 10 menit berikutnya kontraksi lagi dan continue sampai bunda melahirkan, itu sudah masuk ke kontraksi yang asli persalinan. Jadi syaratnya kontraksi persalinan itu kontraksinya harus menetap, tidak hilang timbul, dan jika dihitung itu setiap 10 menit, dalam 10 menit itu ada 2-3 kali kontraksi. Nah, jadi kalau bunda sudah merasakan kenceng yang sudah menetap, langsung saja bunda melihat jam atau jam tangan, dihitung jumlah kontraksinya ada berapa dalam 10 menit, apakah
masih 1 kali ataukah bahkan belum ada kontraksi atau sudah 2-3 kali dalam 10 menit. Nah, jika sudah kontraksi yang menetap 2-3 kali dalam 10 menit, kemudian tiba-tiba keluar flek darah atau bercak darah, itu adalah tanda kedua dari persalinan. Jadi misalkan udah keluar bercak darah, flek darah, lendir bercampur darah, Bunda harus mengetahuinya bahwa itu adalah salah satu tanda dari persalinan. Akan tetapi jika hanya ada lendir darah yang keluar dan belum merasakan kontraksi atau kencang, Bunda tidak usah cemas dan khawatir, tidak usah buru-buru datang ke tempat bersalin, harus menunggu yang kontraksi asli datang, harus menunggu jumlah kontraksinya dalam 10 menit harus 2-3 kali. Kemudian tanda persalinan yang ketiga adalah keluarnya air ketuban. Nah, keluar air ketuban itu bisa saja air ketuban keluar sebelum waktu persalinan, yaitu dengan ditandai dengan biasanya kalau air ketuban itu keluar, itu Bunda tidak bisa menahannya. Lain dengan air kencing. Kalau air kencing atau air pipis DAK itu bisa Bunda tahan. Akan tetapi kalau air ketuban ini biasanya keluarnya dengan cara merembes sedikit-sedikit, tiba-tiba celana Bunda basah, sudah diganti, masih basah lagi. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengepiok atau langsung banyak keluar, tiba-tiba ada seperti air yang tumpah. Nah, itu Bunda harus curigai kalau itu adalah air ketuban. Serta bau dari air ketuban itu beda. Kalau air ketuban itu baunya sedikit amis, sedikit anyir. Akan tetapi jika itu bukan air ketuban, misalkan air kencing, itu baunya pesing, itu bukan air ketuban. Dan warnanya pun beda. Kalau air kencing itu sedikit kekuningan, kuning, dan air ketuban itu warnanya agak bening dan lengket. Nah, lengket tapi tidak terlalu kental. Nah, demikian tadi ketiga tanda-tanda persalinan. Yang pertama adalah kontraksi, yang kedua adalah keluarnya lendir darah, yang ketiga adalah keluarnya air ketuban. Dari ketiga tanda tersebut, tanda yang ketiga ini jika keluar pertama sebelum tanda ke-1 dan kedua, misalkan belum merasakan kontraksi, belum keluar lendir darah, kok sudah keluar seperti tanda-tanda keluar air ketuban, Bunda tidak boleh menunggu lama, langsung saja Bunda datang ke tempat bersalin. Datang ke tempat bersalin yang Bunda percayai, yang sudah Bunda rencanakan untuk rencana persalinan. Datang minta kepada petugas kesehatan, bidan atau dokter, sampaikan keluhannya bahwa di rumah Bunda sudah mengeluarkan cairan merembes atau cairan ngepiok seperti air yang tumpah. Nanti oleh petugas kesehatan dicek cairan tersebut apakah benar-benar air ketuban atau tidak. Karena jika Bunda tidak langsung pergi ke tempat bersalin, setelah Bunda mengetahui bahwa sudah ada banyak keluar cairan, ditakutkan nanti cairan ketuban dalam kandungan Bunda habis. Itu bahayanya bayi dapat kekurangan oksigen dan pergerakannya pun bisa kurang. Nah, untuk itu jika tanda ketiga ini sudah ada, sudah Bunda alami, langsung saja pergi ke tempat persalinan. Dan tanda yang pertama, kontraksi, itu jika masih kontraksi palsu, Bunda jangan langsung buru-buru pergi ke tempat bersalin. Harus tunggu dulu di rumah, dibuat jalan-jalan dulu, dibuat jongkok berdiri dulu, santai-santai dulu menunggu di rumah sampai benar-benar kontraksi yang asli atau kontraksi persalinan itu datang dengan ditandai dengan kontraksi atau kenceng-kenceng yang menetap seperti yang Bunda jelaskan tadi dalam 10 menit
paling tidak ada 2-3 kali kontraksi. Jika dalam 10 menit ada 2-3 kali kontraksi, itu insya Allah Bunda sudah mengalami pembukaan. Jadi pembukaan mulut rahim itu harus disertai dengan adanya kontraksi yang menetap dalam 10 menit 2-3 kali paling tidak. Nantinya sampai proses persalinan, kontraksi tersebut akan bertambah naik dari 2 dan 3 kali dalam 10 menit, nanti naik ke 4 kali dalam 10 menit, dan ketika pembukaannya sudah mau mendekati pembukaan lengkap, itu biasanya kontraksinya 5 kali dalam 10 menit. Jadi Bunda harus sabar-sabar menunggunya dengan senyum semangat, dengan terus tarik nafas panjang ketika ada kontraksi, karena diharapkan dengan Bunda tarik nafas panjang dengan senyum, dengan semangat, dedeknya pun juga ikut semangat untuk semakin turun ke bawah. Nah, Dede bisa mendapatkan oksigen dari tarikan nafas Bunda dan juga semangat dari Bunda, dedeknya ikut semangat juga. Jadi untuk kontraksi sebaiknya ditunggu sampai menetap ada 2-3 kali ya. Kalau sudah 2-3 kali dan itu tidak hilang menetap, walaupun belum keluar lendir darah, Bunda langsung saja pergi ke tempat bersalin, tidak perlu menunggu sampai adanya lendir darah atau flek darah itu tadi. Akan tetapi jika dari ketiga tanda tersebut keluar yang gejala yang kedua, yaitu keluar lendir darah dan belum ada kontraksi, Bunda tetap menunggu di rumah sampai adanya kontraksi yang menetap. Walaupun sudah keluar lendir darah, flek darah, itu dan belum ada kontraksi, tidak apa-apa, tunggu saja di rumah sampai kontraksi itu datang. Kalau sudah keluar flek darah, biasanya sebentar lagi kontraksi yang asli itu akan datang. Insya Allah, jika Bunda melakukan gerakan-gerakan untuk membantu dedeknya semakin turun, nanti kontraksinya akan berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Bunda tahu kapan waktu yang tepat untuk pergi ke tempat bersalin, yaitu kalau sudah ada kontraksi yang menetap 10 menit ada 2-3 kali kontraksi, atau jika Bunda merasakan adanya tanda-tanda keluar air ketuban. Walaupun keluar lendir darah tapi belum ada kontraksi, Bunda tetap harus menunggu di rumah. Jangan terburu-buru datang ke tempat bersalin. Nanti di tempat bersalin misalkan belum ada kontraksi, pasti kalau dicek belum ada pembukaan, nanti Bunda menunggunya akan menunggu lama. Jadi biar tidak menunggu lama di tempat bersalin, Bunda harus menunggunya di rumah, menunggu sampai ada kontraksi yang benar-benar menetap. Kontraksi yang ada 10 menit itu 2-3 kali minimal ya. Bunda untuk itu sekarang harus lebih semangat lagi bantu Dedek untuk turun ke bawah dengan gerakan-gerakan yang Bunda jelaskan di konten sebelumnya. Semangat buat Bunda, semangat buat dedeknya. Insya Allah persalinannya berjalan lancar. Sekian dari Bunda, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.